Halo teman-teman mencari kerja, kembali lagi bersama saya Coach Dedi Diego. Kali ini saya bersama dengan Siti, saya dari Jakarta. Kebetulan saya domisilinya di Jakarta Barat. Saya di sini kebetulan mau meminta bantuan dari Coach Teddy untuk membantu saya untuk memperbaiki CV saya. baik Siti. Saya langsung melihat CV kamu. Mungkin boleh saya tampilin di ini ya, tapi nanti kita akan sensor boleh, bagian-bagian tertentu ya. Kayak gini CV-nya Siti. Jadi yang pertama saya komentarin langsung ke poin format. Ya, sebenarnya boleh nggak sih format CV kita itu seperti ini? Jadi ada blok-blok kayak gini ya. Sebenarnya nggak ada masalah dengan format yang ada gimmick atau elemen-elemen desain yang kamu tempatkan di sini. Nggak ada masalah sama sekali. Yang jadi masalah adalah saya langsung melihat bahwa CV ini wah satu halaman gitu kan ya. Tapi yang saya tangkap langsung di sini ada pengalaman 5 tahun gitu. Nah, saya jadi bertanya-tanya gimana caranya nih pengalaman 5 tahun, tapi CV-nya cuma satu halaman gitu. Justru saya bingung gitu kan. Nah, maka ketika saya sekilas tadi baca, ternyata dari sisi format ini, pada bagian pengalaman itu tidak dijelaskan secara detail apa yang kamu kerjakan, terus apa achievement atau pencapaian kamu selama bekerja. Nah, itu tidak tergambar di sini. Jadi poin pertama sebelum kita ngomong yang lain ya, karena sebenarnya saya harusnya nanya beberapa poin dulu, cuman saya tertarik untuk membahas ini karena sepertinya ini yang akan kita bedah lebih banyak nanti. Nah, tapi saya mau tanya dulu. Tadi kamu sempat bilang kamu sebenarnya setelah bulan Oktober itu sempat kerja. November, Desember, Januari, berarti baru-baru ini ya nyari kerja lagi. Let's say bulan Januari deh. Kan Februari baru masuk. Anggaplah bulan lalu. Udah mulai ngelamar. Aku udah mulai apply lagi dari bulan. Jadi sebelum yang di probation itu, saya juga udah banyak apply juga. Cuma memang karena yang dipanggil yang probation, jadi saya ngelakuin dulu, jalanin dulu. Kerja dulu. Iya betul, karena kan kita harus mengisi ya, Pak. Ya, terus habis itu ternyata didapat panggilan lagi. Jadi dari masa probation itu saya langsung yang ke baru itu. Ternyata ya itu di bulan Januari. Iya betul. Di bulan Januari. Berarti baru dari situ kamu coba ngelamar lagi. Betul. Gitu ya. Nah, ketika kamu ngelamar lagi itu berarti ada sebulan yang lalu? Sebulan yang lalu. Kira-kira sebulan. Iya. Terus kemarin juga dari selesai itu seminggu yang lalu kalau nggak salah, itu saya juga udah mulai apply lagi. Oke. Kira-kira dalam seminggu kemarin kamu sudah kirim berapa CV? Udah kehitung karena sehari aku bisa 5-6 perusahaan aku apply. Sehari bisa 5-6 perusahaan. Cuman enggak setiap hari ya coach. Jadi kayak selang-seling gitu. Oh, oke. Anggaplah misalnya sebelum kamu setelah kamu selesai dari yang ada probationnya itu yang 3 bulan. Itu kapan? Bulan apa? Bulan Januari tanggal 23 ya. Nah, Januari akhir berarti? Iya, betul. Oke, selama kamu kerja 3 bulan itu berarti nggak apply kan ya? Enggak. Nah, berarti kan di akhir anggap aja berarti dari akhir Januari sampai sekarang, berarti mungkin 3 mingguan. Iya, ya. Kalau dikira-kira ada berapa lamaran yang sudah terkirim? Mungkin di bawah 50, di atas 50? Kayaknya di atas 50. Kalau 100 nyampe nggak? Enggak sih. Kayaknya masih enggak. Di bawah 100? Ya, masih di bawah 100. Tapi di atas 50? Betul. Oke. Nah, tadi kan kamu bilang sempat dapet satu kerjaan, walaupun cuma dikerjain selama 1 minggu. Betul, kan ya? Nah, selain itu ada panggilan-panggilan lain nggak? Sebenarnya selama saya seminggu itu nggak ada. Jadi satu itu? Iya, cuma satu itu. Terus saya coba apply lagi. Ada sih alhamdulillah, cuman belum sampai ke tahap yang interview kedua. Berarti dapat 2 dalam seminggu itu aku udah 3 atau 4 panggilan. Iya. Oke. Jadi dari sekitar 50 lebih ya. Ini ada 3 sampai 4
panggilan ya. Betul. Yang itu nggak semuanya interview kan, Iya, ada betul, tes, tes. Betul. ada yang administrasi baru suruh isi data gitu. Iya, betul. Oke. Ada 34 dari 50-an. Mhm. Mendekati ideal karena saya mau sampaikan dulu secara rasio ya. Kalau rasio sukses rate-nya yang ideal, ya, ideal success rate itu di 10%. Artinya misalnya kalau kamu kirim 100 CV, ya, itu kamu bisa dapat 10 panggilan untuk mendapatkan biasanya 1 offering. Ya kan? Jadi rasionya kayak gini. Nah ini yang ideal. Nah kamu kan sekitar 50 CV, dapat 3 sampai 4, anggaplah 4 gitu ya. Ini kan udah mendekati ya, udah mendekati ideal. Artinya sebenarnya dari CV kamu mungkin secara konten itu nggak ada masalah ya. Secara kontennya nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya mungkin diimprove lebih baik lagi, bisa jadi panggilannya lebih banyak. Ya, karena kan secara pengalaman kamu kan sebetulnya udah cukup panjang ya. Nah, dipanggilnya ini boleh tahu apakah fokus ke purchasing saja atau yang terkait atau macam-macam? Sebenarnya sih saya apply banyak ya, maksudnya dari bidangnya masing-masing itu. Kadang saya admin sales, terus purchasing, terus juga accounting. Cuman karena belum ada pengalaman dari admin, sales atau accounting, jadi saya fokusin ke purchasingnya. Pada saat dipanggil, kan ada panggilan interview tadi. Setelah yang kerja 3 minggu, ada sempat interview untuk posisi apa? Ada, kebetulan ada kemarin juga baru selesai interview itu purchasing juga. Oh, Purchasing, posisinya sama. betul, posisi yang sama. Karena sekarang kalau misalkan saya apply di luar pengalaman saya itu kadang susah ya. Betul. Karena di sini udah jelas pengalamannya 5 tahunnya, betul. spesialisasinya di situ, Betul. udah jelas. Oke. Untuk daerah melamar kamu memang di sekitar sini saja atau kamu melamar sampai ke Jakarta, area Jakarta yang lain? Semuanya. Berarti nggak ada batasan nggak untuk ada. Oh barat doang gitu? Nggak. Saya nyebar ke semuanya. Dan kamu berhasil dapat 4 panggilan interview? Iya betul, banyak kan daerah Tangerang. Tangerang, Barat, yang nggak jauh-jauh banget. Iya, ya? benar-benar. Oke. Bagus dong berarti. Jadi ya ini juga gambaran ya buat teman-teman semua sebenarnya. Ya Siti aja bisa dapat 3 sampai 4 panggilan interview dalam waktu 3 mingguan gitu ya. Dengan CV yang mungkin menurut Siti ya udah begini aja gitu ya, ala kadarnya ya, sepengetahuan Siti aja. Jadi ya berarti kesempatan kerja itu ada. Nah, cuma tinggal nanti gimana memaksimalkannya. Ya. Nah, yang pertama kita karena sebenarnya rasionya cukup ideal, kalau dibilang ideal belum, tapi udah mendekati ideal. Makanya tadi saya bilang yang kita akan fokusin itu pada bagian yang menurut saya paling perlu diimprove. Bagian apa itu? Yaitu di bagian ini. Nah, ya, saya mungkin paham kenapa Siti bikin CV-nya ini 1 halaman. Mungkin karena berpikirnya oh CV itu lebih bagus 1 halaman gitu kan ya. Kalau lebih dari itu jadi nggak bagus, nggak juga. CV itu yang bagus adalah yang informatif, sesuai dengan kebutuhan si recruiter. Nah kalau CV-nya seperti ini ya, bisa saja perusahaan saat manggil kamu itu nggak punya gambaran secara lengkap, tapi hanya bisa dibilang gambling. Oh dia pernah purchasing nih, ya udah panggil aja. Oh enggak. Jadi bisa aja perusahaan manggil kamu bukan karena memang kesesuaian antara apa yang pernah kamu kerjain sama kebutuhan mereka, tapi karena posisinya kebetulan sama. Oh jadi dia tertarik. Jadi dia coba, coba dia panggil karena udah pernah di-purchasing kan. Nah pada saat di interview baru ketahuan biasanya. Nah jadi
menginformasikan dengan lebih detail terkait pengalaman kita, itu salah satu fungsinya adalah membuat si HR itu saat mengambil keputusan jauh lebih jelas arahnya, ini tuh bakal maju ke proses berikutnya atau enggak, gitu kan. Nah, mungkin saja yang ngelamar purchasing ketika mereka buka locker, misalnya dia berharap yang ngelamar 100 orang, ternyata cuma 10 orang, termasuk Siti gitu ya. Siti ini datanya nggak lengkap, tapi mau nggak mau kenapa? Sudahlah, kan sudah punya pengalaman 5 tahun ya. Iya, betul. Logikanya dia ngerti dong, ya kan? Ya udah, coba aja kita panggil. Nah, pas dicek, ternyata ada yang mungkin nggak match. Nah, CV yang tidak informatif berakibat pada tadi ya, keputusan HR yang kurang lengkap. Jadi dia mengambil keputusan bukan berdasarkan informasi yang jelas. Jadi mereka gambling aja. Yang kedua, efeknya di kamu pastinya. Kamu mungkin berharap, karena mungkin kamu ngerasa, oh bagus dong CV aku udah dipanggil 4-5 perusahaan. Tapi kamu nggak tahu yang manggil ini situasinya benar-benar manggil karena cocok atau manggil karena kepo gitu. Ya? Betul. Nah, jangan-jangan manggilnya karena kepo. Kenapa? Ya pengen tahu aja kamu prosesingnya ngapain supaya bisa dicek. Ya kan? Bagus nggak? Bagus. Tapi ada tapinya. Ya kan? Tadi dari 4 perusahaan ini yang benar-benar fit yang berapa mana? nih? Ya kan? Jangan-jangan 4-4-nya nggak ada sebenarnya, Iya, tapi mereka manggil doang gitu karena pengen tahu. Nah, gimana logikanya dibalik? Kalau misalnya kita udah kasih tahu dari awal dan mereka tahu dari awal kalau kamu nggak cocok, otomatis panggilan kamu bisa aja 0 tuh. Jadi jelek dong, coach. Lah, tapi kan itu lebih baik. Kenapa? Karena kamu tidak perlu datang ke sana. Karena sudah jelas tadi awal nggak cocok gitu. Iya, benar. Ya enggak? Kenapa? Itu kesalahan yang orang banyak lakukan, loh. Mereka berpikir karena banyak panggilan, artinya CV mereka udah bagus. Padahal CV mereka kurang informatif. Sehingga CV mereka itu dipanggil bukan karena cocok, tapi karena HR-nya pengen cari tahu dulu gitu. Cocok atau enggak. Kan ini 50-50 kesempatannya, gambling banget. Gitu. Dan kita jadi tidak tahu apakah perusahaan itu benar-benar manggil kita karena cocok atau enggak. Gitu. Berarti ini termasuk kurang mendetail lah ya. Betul. Nah, apa yang harus didetailkan sekarang kita bahas ya. Pengalaman kamu sudah kuat. Nah, kita bicara pengalaman kerja. Itu ada 5 bagian informasi yang penting. Ada 5 ya. 1 adalah tentu saja nama tempat kerjanya. Ya kan? Nama perusahaannya harus jelas. 2, jabatan. Sebagai apa? 3, periode. Nah, periode ini usahakan selalu ada bulan tahun sampai dengan bulan tahun. Ya kan? Kemudian yang keempat, job desk. Apa yang kamu kerjakan? Nah, ini job desk ini saran saya angka minimalnya antara 3 sampai 5 poin. Jadi dibikin dalam bentuk bullet point kayak gitu. Ya, antara ini paling sedikit, kalau mau lebih banyak maksimal 7. Wah, kerjaan saya banyak, coach, ada 20. Iya, pilih aja 7 yang paling prioritas. Gitu. Kenapa? Nggak 20-20-nya, kan jadi kelihatan. Iya, tapi HRD itu walaupun pengen tahu, tapi nggak pengen kebanyakan juga gitu. Karena ujung-ujungnya nggak dibaca. Lebih baik pilih 7 yang paling prioritas kalau misalnya memang kerjaan kita lebih banyak daripada itu. Gitu ya. Nah, yang terakhir adalah pencapaian. Nah, kalau ada pencapaian itu bentuknya apa? Kalau purchasing, misalnya dapat vendor yang lebih murah. Benar nggak? Iya, betul. Oh, saya berhasil mendapatkan vendor yang bisa memberikan kita harga yang lebih bersaing. Ada penghematan sekitar 10% dari biaya pembelian sebelumnya. Contoh. Pernah nggak? Pernah sih. Nah, tulis. Nanti contohnya apa? Gitu. Oke? Selain itu, kan purchasing itu hubungannya pasti selalu sama barang kan? Iya, betul. Selain lebih murah, apa lagi kira-kira? Kualitasnya sih. Lebih bagus. Apanya? Kualitas apa? Kualitas barangnya, kualitas pengirimannya, dan kualitas marketingnya. Pengiriman, ya kan? Pengiriman, kualitas barang,
Pengiriman ini kan terkait dengan kecepatan. Iya, betul. Dan ini kan berarti mungkin jumlah rejectnya sedikit gitu kan ya. Nah, ini bisa kamu bikin tuh. Oh, Kalau ini kasusnya lain-lain, wah udah punya 3 kan. berarti tapi ini penempatannya di mana, Coach? Nah, di bawah pengalaman. Oh, Di bawah langsung. pengalaman kamu itu. Oke. Jadi misalnya di PT XYZ. Nah, berarti ini pencapaian di PT XYZ. Oh, berarti langsung runtun ke bawah gitu Betul. ya? Kalau kamu punya 2 pekerjaan purchasing misalnya PT ABC gitu ya. Ya, nanti pencapaiannya di PT ABC beda lagi. Kalau misalnya ada, karena kan pencapaian itu kita lihat berdasarkan kita kerja di mana. Kebayang ya? Kebayang. Ada nggak kira-kira kamu pencapaian ini bisa bikin 3, 2, apa 1? 3 lah ya. Tiga-tiganya ada. 4 ada. Itu keren. HR bakal baca, oh dia berarti ngerti cara banding-bandingin vendor, kan gitu kan ya? Betul. Baik dari sisi harga, kualitas produk, kecepatan pengiriman, itu kan indikator purchasing banget tuh. Iya. Tuh. Tapi kan kebetulan yang aku tulis kan ada 3 pengalaman ya, Coach ya. Sorry, 3 pengalaman apakah? Iya, tapi yang ini tuh 2 ini tuh emang untuk kayak magang waktu sekolah aja sih. Oh benar. Jadi ini pengalaman kerja kan. Ini kan konteksnya kerja. Iya. Nah, kalau pengalaman magang, jadi ada yang namanya kategorisasi pengalaman. Ya, kategorisasi pengalaman itu ada 7. 1, kerja. 2, magang. 3, kerja lepas. Ya. 4, part time atau paruh waktu. 5, volunteer atau sukarelawan. 6, organisasi. 7, kepanitiaan. Oke, ada 7 kategorisasi. Nah, dalam kategorisasi pengalaman ini kita harus kasih judul sendiri-sendiri. Oh, oke. Jadi judulnya nggak boleh dicampur karena setiap pengalaman ini itu punya nilai masing-masing. Ya kan? Nah, kalau kamu misalnya punya 2 jenis pengalaman, berarti kamu nanti kasih judulnya 1 pengalaman kerja, 1 pengalaman magang. Oh, berarti dipisah ya? Dipisah. Nah, yang pengalaman magang ya kamu jabarkan juga seperti ini. Tapi dalam konteks kamu, karena kamu sudah punya pengalaman kerja yang cukup panjang, maka tidak perlu dijabarkan. Seperti ini saja cukup. Oh, berarti tapi di sini ditulisnya pengalaman magang. Oh. Jadi nanti di sini ada pengalaman kerja. Baru didetailin aja. PT ini, ya kan? Terus ada pengalaman magang. PT Dirjen ya. Dirjen Pajak, kemudian PT Bank Pahlawan. Nah, urutan pengalaman itu yang terbaru di atas. Urutan informasi. Ini karena ini baru, ini di atas. Ini yang baru di atas. Ini di atas ini. Gitu. Jadi pengalaman kerja, pengalaman magang 2. Pengalaman magang ya tidak perlu detail. Yang ini detail. Karena yang kamu pengen tonjolin ini kan? Iya, betul. Oke. Udah kebayang nggak dong CV kamu nanti kira-kira bakal gimana? Udah sih. Udah ya? Jadi dari bagian ini terus pengalamannya lebih jelas. Nah, skill ini dibagi menjadi 2. Ada teknis, ada non teknis. Nah, yang teknis itu yang mana kira-kira? Yang ini ya. Ya, ini 1, 2, 3, 4. Nah, jadi nanti dikasih judul sendiri. Teknis apa? Berarti detailin lagi ya. Betul. Ya. Word, Excel, PowerPoint ini bisa kayak gini. Oh, langsung digabung aja. Betul. Ya? Karena ini kan sebenarnya satu kesatu ya? Induknya, ya kan. Kamu mau tambahin misalnya Google Workspace, kan mirip fungsinya. Pernah pakai?
Belum pernah sih. Kayak Sheets, Doc, Oh, udah sih, cuman yang punya nggak, Google, iya, cuman nggak begitu. nggak eh, biasa pakai, iya betul tapi tahu betul, kan? tahu tahu. Nah, bisa tuh tambahin. Kan fungsinya sama sebenarnya ini. Cuma beda-beda tipis doang dari interface. Itu. Ini juga kalau ini adalah dua aplikasi, dua sistem berbeda, pisahkan. Ini sendiri, ini sendiri. Gitu. ERP sendiri ya? ERP sebenarnya ini. gabungan sama ini. Oke. Ya. Udah. Teknisnya berarti Excel, Office ya sebenarnya ini Office dibagi menjadi ini, kemudian ada Google Workspace dibagi menjadi Docs, Spreadsheets, gitu kan. Terus Accurate sendiri, ini sendiri. Sebenarnya ada lagi sih Coach Zahir waktu yang probation itu kan belajar. Iya, karena kan mereka pakainya Zahir, jadi aku belajar itu. Boleh tuh, karena ini sejenis, boleh. Oh berarti ini digabung aja atau? Oh ya, dan Zahir. Kan ini satu software akuntansi kan? Accounting software. Nah, gitu. Lalu baru Dynamic 365 ERP. Nah, itu lebih jelas lagi tuh kemampuan kamu di situ. Berarti kalau CV itu nggak masalah ya, Coach? Yang misalkan ada 2 lembar. Oh, nggak masalah sama sekali. Yang penting mendetail aja ya. Justru dengan ini harusnya panggilan kamu bisa lebih banyak lagi. Karena mereka tahu kan secara struktur tuh jelas gitu. Oh, kamu ngerjain apa nih di sini? Oh, pencapaiannya apa gitu kan? Nah, untuk poin summary ini udah bagus. Ya, menurut saya udah bagus karena kamu start dari pengalaman selama 5 tahun sebagai purchasing, di mana mampu mengoperasikan. Nah, ya, ini oke banget, ada masalah. Sebenarnya sih ini 6 tahun sih, Coach. Oh, cuman kemarin belum dirubah aja. Oke, ya perbaiki aja nanti jadi 6 tahun. Kemudian yang pengalaman probation, seandainya kamu ragu untuk dicantumin nggak usah. Iya, karena kan nggak setengah tahun, nggak 1 tahun kan, Coach. Jadi saya tuh takutnya ngerusak CV atau saya nanti dianggap kok nggak betah atau apa gitu kan. Sebenarnya sih nggak masalah. Ya, kalau dari saya pribadi, kalau ditanya, ini kembali ke kamu ya, kamunya cukup percaya diri nggak untuk menjelaskan? Kalau kamu merasa cukup percaya diri untuk menjelaskan, saya sarankan dicantumkan. Supaya apa? Supaya gap pengalamannya jadi kelihatan lebih pendek. Ya kan? Misalnya Oktober sampai pengalaman terbaru kan? Oktober sampai Januari kan? Nah, dijabarkan nanti lalala. Nah, tapi kan ini akan jadi posisinya di atas. Iya. Ya kan, akan jadi di atas dan pasti akan jadi pertanyaan. Iya. Kenapa kok cuma 3 bulan? Nah, kamu harus siap dengan jawabannya. Itu dia, aku takut. Kan pertanyaannya antara dua ini. Kalau kamu tulis pertanyaannya adalah kenapa cuma 3 bulan? Kalau tidak kamu tulis, biasanya pertanyaannya adalah selama nganggur ngapain? Iya benar. Gitu. Karena kan ada periode nganggur yang cukup lama nih. Iya, November, Desember, Januari ada 4 bulanan nih, ngapain kerjaannya? Gitu. Oh sih kalau ditanya kadang jawabnya bantu orang tua. Bantu orang tua. Iya, ngapain? Bener. Kamu detailin? Detailin juga. Kan karena mama jadi ART ya, jadi saya bantu mama saya. Oh, oke. I see. Baik. Ya, tinggal tergantung kamu lebih pede ketika ini dicantumkan atau enggak. Gitu ya. Oke. Kalau misalnya dicantumkan, berarti kan pertanyaannya adalah kenapa cuma 3 bulan. Betul, nah, alasannya apa? Karena masa probation kan, terus juga jaraknya kebetulan jauh banget Coach waktu itu. Emang kamu yang mengambil keputusan karena jarak? Betul, karena pertama probationnya itu masih di bawah UMR Jakarta, terus habis itu jarak, jadi saya habis di ongkos aja waktu itu bolak-baliknya. Pilih satu aja. Kalau misalnya kamu mau cantumkan dan ditanya, cukup sampaikan alasan jarak. Oke.
gitu. Jadi bilang aja misalnya, kebetulan setelah masa probation selesai saya memutuskan untuk tidak melanjutkan. Kenapa? Karena jarak tempuh yang menurut saya terlalu jauh dengan domisili saya. Antara angkutan umum dan misalnya angkutan umumnya sulit atau apa, sehingga cost yang keluar cukup besar untuk bekerja di perusahaan itu. Jadi saya memutuskan untuk berhenti. Dan itu aman, nggak masalah. Oh, itu nggak apa-apa ya? Oh, oke. Nggak masalah kok. Oke. Eh, Kalau saya lihat sih cuma itu aja, karena kamu dengan CV yang sekarang aja sebenarnya secara panggilan udah cukup banyak. Saya tahu pasti yang dilihat itu dari pengalamannya, karena memang prioritas perusahaan itu kalau ngerekrut orang tuh ada satu pengalaman yang sama. Ini namanya bobot relevansi. Nah ini prioritas perusahaan ketika ngerekrut. Satu, pengalaman yang sama. Kedua, skill relevan. Yang ketiga, pengalaman lain atau relevan kalau ada. 4, pendidikan. Nah, jadi kalau kamu sudah punya pengalaman yang sama dan kamu sering dipanggil, itu berarti ini yang dilihat pasti. Gitu. Tapi kalau misalkan kan kebetulan aku nanti ada tes psikotes dari BCA, cuman di bidang yang beda. Bidangnya apa? Kemarin sih lamar jadi customer service. Oh ya, oke. Soalnya mau nyoba juga kan coach. Menurut coach tuh kayak role play-nya itu oke. gimana? Purchasing dengan customer service menurut kamu ada hal yang relevan nggak? Nah, sebenarnya sih ada ya, karena harus face to face sama orang customer atau vendor gitu kan. Jadi menurut saya sih masih agak nyambung juga. Nah, ini udah tahu kan. Jadi kalau ditanya kenapa kamu beda pindah bidang nih, karena kan sebelumnya di purchasing, sekarang ke customer service. Ya kamu bisa pakai alasan sebenarnya set skill, karena saya merasa set skill yang dibutuhkan masih sama antara bekerja sebagai purchasing dengan customer service, sama-sama membutuhkan kemampuan dalam berkomunikasi. Betul. Dan saya sudah terbiasa misalnya menghandle customer, vendor, baik itu untuk negosiasi ataupun untuk handle komplain kayak gitu. Jadi relevansinya ditonjolkan. Okay. Tapi kalau accounting agak susah. Nah itu ya, kayaknya agak susah. Iya, mungkin nilai unggul kamu nilai unggul kamu tuh ada di pendidikan sama skillnya. Nah kan ini tadi kan ya, kamu punya ini modalnya, ini dan ini. Tapi belum ada ini. Iya, pengalaman. Nah kalau mau ke accounting, peluangnya gimana? Ya balik lagi. Kalau misalnya kamu harus bersaing dengan orang yang punya ini, mungkin kamu akan langsung kalah gitu ya, karena mereka udah biasa nih, misalnya kayak handle laporan keuangan dan lain sebagainya, sementara kamu mungkin selama ini nggak ngerjain itu. Betul. Gitu. Tapi ada peluang nggak? Ada. Caranya gimana? Belajar. Nah ya kamu mungkin misalnya ngambil training khusus accounting. Oh, sebenarnya untuk sih memperdalam. Pernah ngambil brevet. Brevet kan pajak. Iya, benar. Karena yang kebetulan kuliah ini lebih aku ngambil apa ya? Pas skripsi itu ngambilnya ke pajak. Jadi gitu. Jadi perlu brevet kan waktu itu. Boleh. Brevet oke. Cuman yang dibutuhin biasanya kalau melamar ke accounting staff itu pasti pemahaman laporan keuangan. Jadi pajak itu plus nilai bonus. Orang accounting ngerti laporan keuangan, bisa pajak, bagus. Nggak ada pajak, ya nggak apa-apa juga, tapi ada pajak lebih bagus. Jadi set skill standarnya adalah di pemahaman laporan keuangan dan transaksi. Jadi saran saya kalau kamu mau ke accounting, ambil training dulu yang kaitannya sama laporan keuangan, perdalam di situ. Jadi ada history per training atau bahkan kalau bisa ada self project untuk bikin dummy laporan keuangan kayak gimana gitu. Kalau aku sih sebenarnya coach kendalanya selama ini
kadang kan di aplikasi kayak Jobstreet dan lain-lain itu kan ada mendetailnya tuh kayak harus bisa bahasa Inggris atau Mandarin. Itu kalau misalkan kita nggak bisa gimana tuh? Nggak Soalnya bisa kan ya kita nggak lolos. soalnya sebenarnya sih bahasa Inggris aku masih belajar juga gitu kan, belum yang kayak gimana cuman Masih bisa diusahakan. betul, cuman kalau untuk kayak kemarin tuh coach aku lihat di salah satu website yang lamar kerja itu dia tuh harus bisa bahasa Mandarin. Nah, kalau itu sulit. Kalau Iya. itu kalau emang kita nggak nguasain salah satu kualifikasi bahasa, lebih baik kita nggak nyoba sih. Iya benar, aku langsung ganti sih, nggak aku lirik sama sekali, maksudnya kayak karena peluangnya juga nol kan, Iya, karena kan pasti kompetensi bahasanya itu prioritas biasanya. betul. Ya kalau bosnya orang Mandarin, kita mau ngobrolnya gimana gitu. Iya makanya. Gitu. Itu sih kalau dari saya rasanya dari CV kamu itu aja, perbaikannya lebih kepada struktur, penempatan pengalaman yang terbaru di atas, kemudian lebih detail lagi mendeskripsikan pengalamannya, kemudian pengkategorisasiannya diperjelas. Itu aja sih, karena dari sisi pengalaman udah bagus, tinggal kamu perbaiki CV-nya, mudah-mudahan pas dikirimin ke perusahaan jadi panggilannya jauh lebih banyak dari yang sekarang. Amin. Gitu. Oke. Oke, coach. Itu dulu aja kalau dari saya. Mungkin itu ya teman-teman. Itu kok gambarnya hilang, Hari? Oh, di situ. Aman. Oke. Ya udah, sebagai penutup mungkin closing ya. Siti bisa. Tadi saya udah review belum ya? Udah deh. Saya udah review CV-nya kan ya. Maksudnya udah saya kasih kesimpulan kan ya. Nah mungkin dari Siti bisa sampein kayak mungkin saya thank you aja atas pertemuan hari ini. Apa yang kamu ambil, apa yang menurut kamu bermanfaat, boleh kamu share ke teman-teman. Oke. Silakan. Ya, langsung aja. Oke, terima kasih kepada Coach Teddy karena dari kita ngobrol hari ini saya mendapatkan kesimpulan kalau saya harus memperbaiki CV saya menjadi lebih mendetail, dan semoga ilmu yang saya dapatkan hari ini atau informasi yang saya dapatkan hari ini menjadi sebuah bekal untuk saya ke depannya untuk memperbaiki CV dan cara saya melamar kerja. Oke. Terima kasih juga Siti. Mudah-mudahan berhasil ya. Nanti ketika ngelamar kerja lagi panggilannya jadi lebih banyak. Oke. Sukses terus buat kamu. Terima kasih.